Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang dampak global masyarakat Batak? Temukan fakta menarik tentang Batak, kekayaan budaya mereka, dan bagaimana mereka membentuk komunitas di seluruh dunia, terlebih dampak peradaban di tanah leluhur Batak. Suku Batak diperkirakan telah mendiami wilayah Sumatera Utara sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka diyakini berasal dari leluhur yang sama, yaitu si Raja Batak, yang kemudian berkembang menjadi berbagai marga. Suku Batak terbagi menjadi beberapa subsuku, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Masyarakat Batak umumnya mendiami daerah sekitar Danau Toba, Pulau Samosir, Dataran Tinggi Toba, serta daerah lain di Sumatera Utara. Dan dari daerah inilah banyak suku Batak merantau ke berbagai belahan dunia, dari suku lokal menjadi suku yang tersebar secara global, bahkan membentuk komunitas-komunitas di negara-negara lain. Suku Batak memiliki ragam tradisi, adat istiadat yang unik, dan ekspresi artistik budaya yang menonjol. Seperti dalam tarian suku Batak memiliki tarian tortor. Dalam rumah adat disebut dengan jabu bolen. Bela diri Batak disebut dengan mosak. Lukisan seni disebut dengan gorga, dan tentu dengan sejuta keunikan lainnya yang tidak mungkin kita bahas satu persatu. Yang pasti tanah leluhur orang Batak sering disebut-sebut dengan negeri kepingan surga. Mengapa? Karena mereka memiliki landscape alam yang indah dan mempesona, juga subur. Dan tidak kalah penting, orang Batak terkenal dengan nada suara yang tinggi, kuat seperti sedang marah jika berbicara. Tetapi sesungguhnya mereka adalah orang yang berhati lembut dan berjiwa pejuang. Jika berangkat dari sejarahnya di masa lampau, orang Batak sebenarnya adalah salah satu suku tua yang tertinggal. Tetapi dari ketertinggalan inilah mereka menjadi berjiwa berjuang untuk merubah nasibnya dengan bersekolah tinggi hingga keluar dari daerahnya. Melalui pengalaman pendidikan dan mengaduh nasib di tempat lain menjadikan sejarah awal tersebarnya orang Batak ke seluruh penjuru negeri, dan tidak jarang mereka menjadi orang yang sukses di perantauan. Banyak orang Batak yang telah sukses di tanah perantauan bahkan di luar negeri, seperti Hotman Paris pengacara kondang, Luhut Binsar Panjaitan orang berpengaruh atas kebijakan ekonomi di Indonesia, Chairul Tanjung pemilik Bank Mega, Meresa Huta Barat hakim di Amerika Serikat. Dan sungguh banyak jika kita tuliskan lagi orang sukses Batak di dunia ini. Jangan lupa di Jerman juga ada kampung Batak. Ini juga bagian dari kedekatan orang Batak dengan orang Jerman di masa lampau. Pada masa penginjilan sedang hangat-hangatnya lewat RMG atau sekarang dikenal dengan WM United Evangelical Mission, yaitu salah satu misioner yang terkenal dengan nama Apostel Batak Nommensen. Tetapi bagaimanapun kehebatan, kejayaan, dan keterpukauan mata melihat sejuta pesona dari suku Batak, tentu itu tidak akan berguna jika adat istiadat dan tanah leluhur warisan yang selama ini dihidupi tidak terjaga dan terlestarikan. Di era kemajuan zaman saat ini, tidak jarang banyak pemuda Batak yang bersikap pragmatis, penikmat zaman, tanpa mengingat sejarah dan asal-usulnya, atau sering disebut dalai.
Jika rasa kecintaan terhadap identitas Batak ini tidak terjaga dan terawat dimulai dari setiap rumah tangga tidak menanamkan kepada generasi mudanya, tentu ke depan suku Batak akan lenyap, bahkan tanah leluhur juga akan hilang dan berganti judul menjadi tanah orang asing. Tanpa identitas tentu tidak ada Batak. Bagaimana cara merawatnya? Tanamkan nilai-nilai Batak dimulai dari rumah tangga, dan melalui sanggar kesenian di mana menjadi ujung tombak penjaga keabadian warisan kesenian, adat, dan budaya. Dan yang terakhir, jaga tanah ulayat, jangan sampai terjual hanya untuk kebutuhan materi sesaat. Jangan tergoda dengan korporasi, penjajah berbentuk Tuhan di awal, penindas di akhir. Bukan menggurui, tetapi miris jika ini tidak kita sebarkan kepada yang lain sebelum badai perubahan menghapus catatan sejarah dan budaya orang Batak dari Ibu Pertiwi ini. Ini bukan menakut-nakuti atau apapun itu. Ingat bahwa kebudayaan dapat hilang melalui berbagai cara, termasuk globalisasi, modernisasi, masuknya budaya asing, kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap budaya sendiri, serta kurangnya generasi penerus yang tertarik untuk mewarisi dan melestarikan kebudayaan tersebut. Hilangnya budaya seringkali ditandai dengan pergeseran nilai-nilai tradisional, berkurangnya minat pada tradisi dan kesenian lokal, serta meningkatnya individualisme. Ini bukan akan terjadi tetapi sebetulnya sudah mulai terjadi. Mari perhatikan kemajuan teknologi, seperti penggunaan gadget dan media sosial, telah mengalihkan perhatian generasi muda dari kegiatan budaya tradisional. Mereka tidak tertarik lagi dengan pola komunikasi budaya Batak. Kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap budaya sendiri, baik di kalangan generasi muda maupun masyarakat umum. Bahkan banyak juga orang tua muda belakangan ini sudah kurang tertarik mengikuti interaksi sosial dalam adat Batak seperti mengikuti pesta-pesta pada orang Batak. Simpelnya hanya sekedar resepsi atau syukuran. Arus globalisasi dan modernisasi membawa budaya asing yang seringkali dianggap lebih menarik dan modern oleh generasi muda, sehingga budaya lokal terpinggirkan. Ingat sekali lagi, tanpa identitas Batak tentu tidak ada suku Batak. Bukan menggurui, tetapi miris jika ini tidak kita sebarkan kepada yang lain sebelum badai perubahan menghapus catatan sejarah dan budaya orang Batak dari Ibu Pertiwi ini. Pertama sekali di Desa Tomok. Inilah kuburan raja pertama. Nama lengkapnya Ompu Raja Soribuntu Sidabutar. Nama lengkapnya Raja Solompoan Sidabutar. Raja ketiga lah pertama di Tomok ini menganut agama Kristen yang berhasil dibawakan oleh misionaris dari Jerman, nama lengkapnya Ludwig Nommensen. Jadi orang Jerman Kak yang berhasil membawakan agama Kristen Protestan ke tanah Batak. Salam Oculus Channel.